Sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat, salam kebaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan hati, kita bersatu dalam doa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Allah Bapa kami, Allah yang senantiasa mengasihi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menyertai kami sehingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, itu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu yang sering sekali tidak disadari setiap orang yang percaya selama dia hidup, yaitu bahwa dunia ini hanya tempat sementara, atau dunia ini tempat menumpang. Ini tidak disadari. Kenapa kami katakan hal ini tidak disadari? Karena banyaknya kehidupan orang-orang yang ada di dunia, khususnya orang percaya, tidak bermakna, tidak bermanfaat bagi sekitarnya. Banyak orang-orang yang percaya di dalam kehidupannya melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya semata, tanpa menyenangkan Tuhan. Kami bukan mau memvonis Bapak Ibu, tapi yang kami sampaikan ini adalah realita. Kalau seseorang menyadari bahwa hidupnya di dunia ini hanya menumpang, hanya sementara, maka dia akan sadar sebagaimana orang yang menumpang akan melakukan yang terbaik selama dia hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana Petrus yang notabene-nya hamba Tuhan memberikan sebuah pandangan yang baik kepada setiap orang yang percaya yang pada saat itu
mengalami penderitaan, dan khususnya yang mengalami dilema oleh karena banyaknya ajaran-ajaran yang menyesatkan iman percaya dari kelompok-kelompok yang gnostisisme, yang mendengungkan tidak perlu percaya kepada Kristus. Nah, Petrus ingin mengingatkan setiap orang yang percaya. Dia katakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Apa yang mau dikatakan di sana? Yang mau dikatakan sesungguhnya di sana bukan ibaratnya sebuah ketakutan yang berlebihan. Tapi setiap orang yang mengatakan Allah adalah Bapanya, Yesus adalah Tuhannya, maka sebutan itu akan mendorongnya untuk taat kepada setiap aturan dan perintah Tuhan. Kedekatan yang terjadi bagi orang percaya kepada Allah itu kedekatan yang dibangun di dalam Yesus Kristus. Karena Kristus sudah membangun kedekatan itu, maka setiap orang yang sudah dekat kepada Bapa, yang sudah menyebut Allah itu adalah Bapanya, dia harus sadar bahwa Bapa yang dia taati, Bapa yang dia panggil adalah hakim yang benar, yang senantiasa mendorong, menguatkan, dan mengajar setiap orang yang percaya atau anak-anak Tuhan untuk taat kepada aturan Tuhan. Harus takut di sana, harus taat di sana. Ketakutan melahirkan ketaatan dalam melaksanakan perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu firman ini juga mengingatkan kepada setiap orang yang percaya bahwa hubungan yang sudah dibangun oleh Kristus dengan Allah itu hubungan yang dibangun penuh dengan pengorbanan. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-18, di sana jelas dikatakan bagaimana pengorbanan itu bisa terjadi. Dikatakan bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, dari nenek moyangmu, bukan dengan bara yang panah atau dengan emas. Artinya penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu penebusan untuk menyempurnakan orang yang berdosa itu dengan darahnya yang kudus. Penebusan itu terjadi karena kasih Allah yang begitu besar. Maka orang yang ditebus itu dilahirkan kembali. Dunia ini Allah pilih untuk Allah selamatkan. Sehingga orang yang tinggal, orang yang berada di dunia, orang yang menumpang di dunia, memahami keberadaannya, memakai keberadaannya untuk melakukan hal yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca di ayat berikutnya, kita diajak oleh Dialah kamu percaya kepada Allah. Oleh karena Kristus kita menjadi percaya kepada Allah dan kita mempunyai pengharapan yang besar. Karena kita sudah mempunyai pengharapan yang besar, maka hidup kita yang sudah penuh dengan kekudusan ini harus hidup yang penuh dengan kasih juga. Artinya kekudusan yang sudah Allah berikan kepada kita oleh pengorbanan Yesus Kristus mengajar kita, mendorong kita, mengarahkan kita untuk melibatkan diri di dalam kasih persaudaraan. Bukan berarti mau mengasingkan diri. Banyak orang sekarang ini menganggap dirinya adalah orang yang kudus, sehingga orang lain dianggap adalah orang yang tidak kudus. Terjadi penghakiman. Padahal penghakiman itu hanya Allah miliki.
Pembuktian bahwa kita adalah orang yang kudus, kita buktikan, kita aplikasikan dengan mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-22. Dalam ayat ke-23 jelas kembali diingatkan kepada kita bahwa kita telah dilahirkan kembali. Tidak penuh dengan keberdosaan, tidak penuh dengan kenajisan, tidak penuh dengan kenakalan. Tapi kita dilahirkan penuh dengan kekudusan. Maka persaudaraan yang kita bangun tentu persaudaraan yang penuh dengan kasih agape. Kasih tanpa syarat. Karena kasih yang kita terima juga adalah kasih tanpa syarat. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan Bapak Ibu yang saya kasihi. Hal apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Sesuai dengan tema yang sampai kepada kita dalam Minggu Misericordias Domini, dikatakan dilahirkan kembali oleh firman Allah. Yang pertama, orang yang dilahirkan kembali dengan firman Allah berarti dia mampu mengasihi atau melakukan kasih persaudaraan dengan ikhlas tanpa membeda-bedakan. Bapak Ibu, mari lihat pribadimu. Apakah engkau di dalam kehidupanmu memiliki kasih persaudaraan yang penuh dengan keikhlasan? Atau engkau hanya mengasihi orang yang mengasihimu semata? Engkau hanya peduli kepada orang yang peduli terhadap engkau? Jika kita masih berpikir demikian, jika kita masih berlaku demikian, maka kita belum dilahirkan kembali. Padahal penebusan Kristus itu melahirkan kita, memberikan kesadaran kepada kita bahwa semua orang harus kita kasihi. Entah dia mengasihi kita atau dia tidak mengasihi kita, tetapi tugas dan kewajiban kita mengasihi dia dengan sungguh-sungguh sebagaimana Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mengasihi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, dari firman ini kita mau diajak bagaimana sebenarnya identitas orang yang sudah dilahirkan kembali itu. Identitas orang yang sudah dilahirkan kembali itu tentu identitas yang penuh dengan kekudusan dan ketaatan. Artinya kita kudus, tidak lagi melakukan dosa, sembari kita menaati segala pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Orang yang kudus dan penuh dengan ketaatan, dia tetap melakukan pekerjaannya. Dia tetap hadir di dunia, dia tetap hadir bagi sesamanya, dia tetap melakukan pekerjaannya. Tapi di dalam kehadirannya di dunia ini, di dalam kehadirannya di tengah-tengah kehidupan, dia bermanfaat. Mari Bapak Ibu, lihat diri kita, apakah kita memang sudah menjadi orang yang bermanfaat di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kasih persaudaraan yang terjadi itu harus disempurnakan di dalam kasih agape. Kasih filia itu disempurnakan di dalam kasih agape, kasih tanpa syarat. Kita bersaudara di negara kita ini, tapi di dalam persaudaraan, di dalam kasih filia ini harus hadir di sana kasih agape. Kasih yang penuh pengorbanan, kasih yang penuh kesempurnaan, kasih yang tanpa membeda-bedakan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman Tuhan benar-benar kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat Bapak Ibu. Salam sejahtera.